Iblis dibalik berhala pertama dalam sejarah manusia. Berhala sudah menjadi bagian dari sejarah umat manusia sejak zaman dahulu kala. Semua nabi dan rasul diutus untuk memerangi perbuatan syirik ini dan mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT. Adapun berhala pertama yang disembah manusia muncul di zaman jauh sebelum Nabi Nuh. Berhala pertama tersebut bernama Wadan. Pada awalnya Wadan adalah seorang manusia soleh yang hidup jauh sebelum masa Nabi Nuh. Karena kesalehan dan keluhuran budinya, Wadan sangat dicintai oleh para pengikutnya. Lalu pada suatu waktu Wadan meninggal. Dengan diliputi kesedihan, rakyatnya kemudian mengubur jasad Wadan di tanah Babilonia, sekarang di Irak. Di tengah suasana duka yang begitu mendalam, iblis melihat sebuah kesempatan untuk memperdayai manusia. Dia kemudian mengubah wujudnya ke dalam bentuk manusia. Dia menghampiri orang-orang yang sedang bersedih itu, lalu berkata, "Aku melihat kalian bersedih karena kematian orang ini. Bolehkan aku membuat patung yang menyerupai dia Wadan, yang mana nantinya bisa diletakkan di tempat pertemuan kalian, agar kalian bisa mengingatnya?" Mereka menjawab, "Silakan." Demikianlah, iblis lalu membuat patung Wadan. Lalu orang-orang meletakkan patung tersebut di tempat pertemuan mereka. Setelah diletakkan di sana, manakala orang-orang teringat akan Wadan, mereka begitu antusias untuk memandangi patung Wadan. Melihat antusiasme orang-orang, lalu iblis menawari mereka untuk membuat patung lagi. "Bolehkan aku membuatkan kembali patung dirinya untuk disimpan di rumah kalian masing-masing, sehingga dia, Wadan, akan berada di rumah semua orang, dan kalian bisa mengingatnya." Mendapatkan tawaran ini semua orang setuju. Anak-anak dari orang-orang ini kemudian menyaksikan bahwa betapa orang tua mereka begitu mengagumi patung ini. Dan tak ayal, mereka pun mengikuti perilaku orang tua mereka. Sehingga lama-kelamaan, para anak keturunan mereka, ketimbang mengingat dan menyembah Allah, mereka lebih suka mengingat dan menyembah Wadan, berhala pertama dalam sejarah umat manusia. Ibnu Abbas menjelaskan, adalah pada masa Yarid ketika berhala dibuat, dan beberapa dari mereka berpaling dari Islam. Al-Tabari mengatakan bahwa Yarid adalah keturunan Adam dari garis Idris. Dia dilahirkan 460 tahun setelah kematian Adam. Dalam riwayat lainnya, Ibnu Abbas menjelaskan, setelah kematian orang-orang soleh itu, setan mengilhami umat mereka untuk mendirikan patung-patung di tempat-tempat di mana mereka biasa berkumpul. Mereka melakukannya, tetapi patung-patung ini tidak disembah sampai generasi mendatang menyimpang dari jalan hidup yang benar. Kemudian mereka menyembahnya sebagai berhala mereka. Dalam riwayat versi lainnya, Al-Tabari menjelaskan, terdapat orang-orang soleh yang hidup pada periode antara Adam dan Nuh. Mereka memiliki pengikut yang menjadikan mereka sebagai teladan. Setelah kematian mereka, sahabat-sahabat mereka yang biasa mencontoh mereka akhlak orang-orang soleh ini, berkata, "Jika kita membuat patung-patung mereka, itu akan lebih memudahkan kita untuk beribadah, dan akan mengingatkan kita tentang mereka." Maka mereka membangun patung-patung mereka orang-orang saleh, dan setelah mereka mati, dan generasi lain datang setelah mereka, iblis merayap dalam benak mereka dengan mengatakan, "Nenek moyang kalian dulu menyembah mereka, dan melalui ibadah itu mereka mendapat hujan." Jadilah generasi baru itu menyembah patung-patung. Terkait peristiwa-peristiwa di atas, Ibnu Katsir menjelaskan bahaya-bahaya yang akan menimpa umat manusia manakala mereka menyembah berhala. Menurutnya, karena mereka kehilangan pemahaman tentang keberadaan Allah, dan lupa akan hukum-hukumnya, maka mereka menjadi hilang kendali, berbuat kejam, dan melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral. Lebih jauh, Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa pada hakikat, ketika manusia menyembah kepada selain Allah, maka mereka sesungguhnya telah terenggut kebebasannya. Akibat serius yang ditimbulkan oleh penyembahan berhala adalah hancurnya pikiran manusia. Allah menciptakan manusia dengan akalnya agar mereka memperoleh pengetahuan yang terpenting, bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, sementara yang lain hanyalah makhluk yang bergantung kepadanya. Karena itu, ketidakpercayaan kepada Allah, mengakibatkan hilangnya kebebasan, hancurnya pikiran, dan hilangnya tujuan mulia dalam kehidupan. Dengan menyembah apapun selain Allah, manusia menjadi pengabdi setan, yang mana, padahal dirinya sendiri adalah makhluk, yang sama-sama tidak berdayanya dengan manusia. Demikianlah, tradisi penyembahan berhala ini terus terjadi sampai ke masa Nuh.
Oleh Ibnu Katsir, Nuh digambarkan sebagai satu-satunya orang yang tersisa yang pemikirannya masih merdeka. Dia tidak terseret oleh arus besar bangsanya sendiri yang telah melupakan Allah dan menyembah berhala. Allah kemudian mengutus Nuh untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Ki.S. pukul 11.25-26. Kurung siku buka kurung siku tutup.